Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih. Kau memberikan kepada kami Maria sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai pola, sebagai pattern dalam hidup kami. Dan Bunda Maria juga yang mendidik kami untuk menjadi seperti putranya Yesus. Penuh hikmat, dicintai oleh Allah dan manusia. Bantu kami ya Bapa untuk menyerupai Maria, menjadi seperti Maria dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hari ini kita merayakan Hati Bunda Maria yang tak bernoda. Twin Heart. Dua hati Maria dan Yesus. Apa yang bisa kita renungkan tentang peristiwa ini? Maria oleh Santo Maximilianus Kolbe disebut sebagai Immaculata. Ya. Dalam arti Bunda Maria ya itu diciptakan Immaculata, murni ya, oleh Allah. Sedangkan Roh Kudus adalah juga Immaculata, murni, tetapi tidak diciptakan, actus purus, di bagian dari Tritunggal Maha Kudus. Karena itulah maka Bunda Maria datang, Bunda Maria suci murni, dan karena itulah Roh Kudus sebagai pasangan hidup Maria. Maka Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Jadi lebih daripada sekedar seperti relasi suami istri, lebih daripada itu. Jadi Bunda Maria itu ada dikandung tanpa noda karena dia akan menerima dalam tanda petik mempelainya Yesus, mempelainya Roh Kudus dalam hatinya. Apa ini maknanya bagi kita? Kita tahu pertama maknanya adalah bahwa Allah menentukan, memilih Maria sejak awal untuk menjadi tempat kudus bagi Sang Roh Kudus dalam diri dia, ya, yaitu Yesus yang kemudian. Nah, karena itulah maka perlu kekudusan, perlu kesucian, perlu kemurnian dalam rahim, dalam seluruh diri Maria. Karena yang datang itu adalah Allah sendiri, ya, Roh Kudus. Nah, perjumpaan antara Roh Kudus itu dengan Bunda Maria inilah dengan rohnya, dengan rahim di rahim Bunda Maria, dengan katakanlah telurnya Bunda Maria itu bersatu dengan Roh Kudus, lahirlah bentuk kedagingan Yesus itu berasal dari Bunda. Seperti kita, ya katakan maaf dari bapak kita, ya sperma dari bapak kita menyatu dengan indung telur dari ibu kita. Kedagingan kita itu berasal dari ibu. Ya. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik saya tidak mengatakan seluruhnya dari ibu, tapi karena jadi persatuan antara sperma dan indung telur ini menyatu lalu menjadikan manusia DNA yang baru. DNA bapak dan DNA menjadi DNA yang baru. Ya. Dan itulah kemudian menjadi pribadi kita. Ya, kalau Yesus, pribadi Yesus karena Roh Kudus dan Bunda Maria menyatu. Ya. Jadi dengan kata lain kita mau mengatakan ada suatu suatu penyelidikan bahwa apa yang ada dalam hati anak itu ada dalam hati ibu kita. Apa yang ada dalam hati ibu kita ada dalam hati anak. Jadi maka kalau kita bayangkan kita juga mengapa kita lebih dekat dengan ibu? Bukan hanya kita dikandung oleh ibu, tetapi ada bagian dari ibu yang ada dalam diri saya. Ada bagian dari saya yang ada dalam diri ibu. Ini yang harus kita pegang. Jadi betapa luhurnya ibu kita. Tidak pernah boleh kita kurang ajar dengan ibu kita. Apapun juga. Karena itu akan maka disebutkan ibu adalah surganya dunia ini. Nah, karena itulah maka betapa dekatnya Maria dan Yesus. Betapa dekatnya Maria dan Yesus. Maka Yesus memberikan ibunya kepada kita. Inilah ibumu, inilah anakmu. Ya. Dan itulah maka yang sisi lain penting di situ adalah bahwa Yesus harus melahirkan manusia-manusia baru seperti anaknya. Dan itu tugas dari Bunda Maria. Untuk membimbing orang-orang serupa dengan anaknya. Dan kita bersyukur untuk itu. Bunda Maria menjadi sede sapiensia, tahta kebijaksanaan. Membimbing, menuntun kita menjadi seperti putranya Yesus. Maka mari kita
bersyukur mendekati Maria, semakin mencintai Maria, semakin dekatan Maria, semakin mengerti Maria, semakin menyelami Maria ibu kita, dan kita semakin mendengarkan dia dan dibimbing olehnya untuk menjadi seperti anaknya. Dan ini luar biasa. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan bimbingan dari Bunda Maria? Saya pribadi mengulangi, mendaraskan dan memorize, mengulang lagi. Ya, Bunda Maria mempelai Roh Kudus, berikan Roh Kudus kepadaku. Atau lebih tepat, Roh Kudus, datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria kepadaku. Datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria kepadaku. Dan kata-kata ini dimemoras, diulang-ulang terus, diulang supaya kita menjadi meresap dalam diri kita. Datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria padaku. Datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria padaku. Ya. Jadi sabda itu bukan hanya di mulut, di pikiran, tapi di hati, tertancap di hati kita. Jadi setiap hari kita berusaha kalau membaca kitab suci adalah kata-kata kitab suci itu kita hafalkan, kita ulangi, memorize, ya. Sehingga nanti pada waktu muncul, pada waktu kita ngomong itu sabda itu berbicara sendiri, ya. Merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, dan itu yang juga dilakukan oleh Bunda Maria. Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya yang tidak dia mengerti, itu dalam hati dia renungkan, ya. Dan nanti akan mendapat jawaban pada waktunya. Roh Kudus akan membuka itu. Maka salah satu teladan yang harus kita miliki adalah merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Maria menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka mari saudaraku, kita baca kitab suci, kita ulang kata-kata itu. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, turunkanlah Roh Kudus kepada hamba-Mu. Datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria padaku. Datanglah Roh Kudus yang ada dalam diri Maria. Itu memori mengulang. Nanti itu meresapkan dalam diri kita. Dan Roh Kudus dan sabda Allah itu bekerja mengubah hidup kita. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat kepada kita dan mencintai Maria semakin dalam. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.